72 tahun 2023 terkait dengan penyusutan harta berwujud dan amortisasi harta tak berwujud. Oke. Nah, jadi sebelumnya terkait dengan penyusutan ini sudah pernah disebutkan di PP 55 tahun 2022. Nah, PMK 72 tahun 2023 ini merupakan turunan dari PP 55 tahun 2022. Nah, apa saja materinya? Nah, di sini ada materi penyempurnaan terkait dengan penambahan jenis usaha dan jenis harta yang semula belum terlampir dalam daftar jenis harta di lampiran PMK. Lalu ada penambahan satu bidang usaha tertentu untuk keperluan penyusutan, yaitu bidang usaha ternak cepat panen atau menghasilkan setelah dipelihara kurang dari 1 tahun. Lalu ada juga penyesuaian pengaturan permohonan kepada KPP atau Kanwil yang semula dilakukan secara manual menjadi dapat dilakukan secara manual atau secara elektronik sesuai dengan ketersediaan sistem DJP. Nah, ada juga muatan baru di dalam PMK ini. Yang pertama yaitu terkait dengan pengaturan biaya perbaikan dengan masa manfaat lebih dari 1 tahun itu dibebankan melalui penyusutan harta berwujud yang bersangkutan. Lalu selanjutnya ada perlakuan pengakuan nilai sisa buku atas harta yang mendapatkan penggantian asuransi. Lalu ada mekanisme permohonan penundaan pengakuan nilai sisa buku sebagai kerugian sehubungan dengan penggantian asuransi. Dan ada juga mekanisme pemberitahuan kepada DJP dalam hal wajib pajak memilih menggunakan masa manfaat yang sebenarnya lebih dari 20 tahun untuk harta yang dimiliki sebelum tahun pajak 2022. Nah, oke, kita masuk ke penyusutan harta berwujud. Nah, ruang lingkupnya ini ya, untuk penyusutan harta berwujud adalah atas pengeluaran atau atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud. Hartanya ini dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Nah, ketentuan teknisnya untuk pembebanan biayanya ini atau penyusutannya dilakukan, yang pertama bisa dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut. Nah, dengan kata lain ini yang kita tahu dengan garis lurus. Lalu yang kedua, untuk selain bangunan dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat. Nah, seperti yang kita tahu istilahnya adalah saldo menurun. Nah, untuk masa manfaatnya ini sudah ditetapkan, ada untuk bukan bangunan, ada kelompok 1 4 tahun, kelompok 2 8 tahun, kelompok 3 16 tahun, kelompok 4 20 tahun. Sedangkan untuk bangunan, untuk permanen 20 tahun, untuk tidak permanen adalah 10 tahun. Nah, jenis-jenis hartanya ini sudah tercantum dalam lampiran PMK. Untuk jenis harta yang tidak tercantum dalam lampiran PMK, ini digunakan masa manfaat kelompok 3. Selanjutnya, saat mulai penyusutannya. Nah, yang pertama, penyusutan ini dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan penyusutannya, dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut. Lalu yang kedua, dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak diperkenankan pada bulan harta digunakan untuk 3M itu mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, atau pada bulan harta mulai menghasilkan. Lalu untuk bidang usaha tertentu dimulai pada saat yang pertama bulan mulai produksi komersial, yaitu bulan mulai dilakukan penjualan. Yang kedua, pada tahun dilakukannya pengeluaran untuk ternak yang sudah menghasilkan setelah dipelihara kurang dari 1 tahun. Untuk pemberitahuan masa manfaat di atas 20 tahun, ini bisa disampaikan pemberitahuan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Nah, kalau kita lihat di pasal 21 ayat 6 PP 55 tahun 2022, nah, wajib pajak yang telah melakukan penyusutan atas bangunan permanen yang dimiliki dan digunakan sebelum tahun pajak 2022 dan disusutkan dengan masa manfaat 20 tahun, ini dapat memilih melakukan penyusutan sesuai masa manfaat yang sebenarnya dengan menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat akhir tahun pajak 2022. Nah, di PMK 72 tahun 2023 ini disebutkan bahwa
Dalam hal wajib pajak memilih untuk melakukan penyusutan dengan masa manfaat yang sebenarnya, berdasarkan pembukuan wajib pajak dan belum menyampaikan pemberitahuan, wajib pajak dapat menyampaikan pemberitahuan paling lambat 30 April 2024. Jadi misalnya kita punya bangunan yang sebenarnya kita susutkan ini 30 tahun, tapi selama ini karena peraturannya hanya memperbolehkan kita susutkan 20 tahun, maka ini kita bisa mengajukan memberitahukan kepada DJP agar dapat disusutkan sesuai dengan keadaan sebenarnya, misalnya 30 tahun. Paling lambat pemberitahuannya 30 April 2024. Nah, ini contoh perhitungan saat peralihan penyusutan di atas 20 tahun. Ini contohnya misalnya pada Januari 2017, wajib pajak membeli sebuah gedung pabrik senilai 1 miliar. Nah, penyusutan atas pengeluaran untuk perolehan gedung pabrik tersebut dimulai pada Januari 2017. Wajib pajak melakukan penyusutan fiskal dengan masa manfaat 20 tahun dan tarif penyusutan 5% per tahun. Namun, berdasarkan pembukuan wajib pajak, masa manfaat gedung pabrik ini 30 tahun. Nah, untuk melakukan penyusutan fiskal terhadap gedung pabrik yang memiliki masa manfaat lebih dari 20 tahun tersebut, wajib pajak dapat memilih untuk menggunakan masa manfaat yang sebenarnya berdasarkan pembukuan wajib pajak, yaitu 30 tahun, dengan menyampaikan pemberitahuan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Nah, perhitungan penyusutan gedung pabrik tersebut mulai tahun pajak 2022 dilakukan sesuai dengan sisa manfaat yang sebenarnya berdasarkan pembukuan wajib pajak dengan tarif penyusutan yang dihitung berdasarkan nilai sisa fiskal. Nah, pada Desember 2022, wajib pajak menyampaikan pemberitahuan memilih untuk menghitung biaya penyusutan atas gedung pabrik sesuai masa manfaat yang sebenarnya berdasarkan pembukuan wajib pajak, yaitu 30 tahun. Sesuai pembukuan wajib pajak atas gedung pabrik tersebut, telah disusutkan selama 5 tahun dengan sisa masa manfaat pada awal tahun pajak 2022 adalah 25 tahun. Nah, jadi perhitungannya seperti ini. Ketika awal penyusutan di tahun 2017 sampai dengan 2021, ini kan kita susutkan 20 tahun dengan tarif 5%. Nah, di 2022 kita memilih untuk masa manfaatnya ini dijadikan 30 tahun sesuai dengan pembukuan. Nah, di 2022 ini kita menyampaikan pemberitahuan. Jadi di saat 2022 dengan nilai sisa buku 750 juta, kita susutkan gedungnya ini menjadi 25 tahun atas sisa umurnya. Jadi yang awalnya penyusutannya 50 juta per tahun, mulai 2022 menjadi 30 juta per tahun sampai dengan 2046. Oke, selanjutnya untuk biaya perbaikan. Nah, biaya perbaikan ini apabila bersifat rutin dengan masa manfaat kurang dari 1 tahun, itu bisa langsung dibiayakan. Sedangkan apabila lebih dari 1 tahun, ini bisa dikapitalisasi. Nah, masa manfaat biaya perbaikan ini yang dengan masa manfaat lebih dari 1 tahun dan dapat dibebankan melalui penyusutan harta berwujud yang bersangkutan. Yang pertama, masa manfaat. Masa manfaat yang digunakan adalah masa manfaat setelah perbaikan, yaitu sisa masa manfaat fiskal harta dalam hal perbaikan ini tidak menambah masa manfaat atau sesuai sisa masa manfaat fiskal harta tersebut ditambah dengan tambahan masa manfaat akibat perbaikan. Dalam hal perbaikannya ini menambah masa manfaat. Nah, paling lama sesuai masa manfaat harta berwujud tersebut. Kecuali untuk bangunan permanen dapat sesuai masa manfaat yang sebenarnya berdasarkan pembukuan wajib pajak. Nah, penyusutannya ini dimulai pada saat bulan dilakukan pengeluaran untuk perbaikan atau bulan selesainya pengerjaan perbaikan untuk yang masih dalam proses pengerjaan perbaikan. Nah, ini contohnya untuk suatu pengeluaran tidak bisa dikategorikan sebagai biaya perbaikan yang dikapitalisasi dalam hal merupakan perawatan rutin yang dilakukan 1 kali atau lebih dalam 1 tahun, dalam setiap tahun. Nah, misalnya sebuah mobil harus dilakukan servis rutin setiap tahun. Nah, dalam servis ini terdapat penggantian suku cadang yang harus diganti setiap tahun. Nah, karena servisnya ini merupakan biaya perawatan rutin, setiap tahun ada, maka tidak bisa dikapitalisasi terhadap mobil tersebut. Lalu untuk pengeluaran yang dikapitalisasi
merupakan pengeluaran setelah perolehan awal harta berwujud yang memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, peningkatan standar kinerja, atau yang dapat memperpanjang masa manfaat. Pengeluaran tersebut dapat ditambahkan pada nilai sisa butuh harta berwujud yang bersangkutan. Misalnya, sebuah mobil harus dilakukan perbaikan karena turun mesin setiap 4 tahun. Dalam perbaikan tersebut, terdapat penggantian komponen mesin. Biaya perbaikan termasuk penggantian komponen mesin tersebut dapat dikapitalisasi pada mobil, sehingga pembebanannya dapat melalui penyusutan mobil tersebut. Nah, ini ada contoh perhitungannya. Yang pertama, untuk perbaikan yang tidak menambah masa manfaat harta berwujud yang diperbaiki. Contohnya ada pengeluaran untuk pembelian sebuah perahu sebesar 500 juta pada Oktober 2023. Nah, perahu tersebut termasuk dalam kelompok 2 yang memiliki masa manfaat 8 tahun secara fiskal. Untuk menambah kecepatan perahu, langsung dilakukan penambahan mesin inboard dan mesin outboard dengan jumlah pengeluaran sebesar 100 juta rupiah. Atas penambahan mesin tersebut tidak menambah masa manfaat perahu. Nah, biaya mesin tersebut dikapitalisasi pada perahu dan disusutkan sesuai masa manfaat perahu. Nah, ini ada contoh perhitungannya. Misalnya harga perolehannya 500 juta, lalu ada biaya perbaikan 100 juta. Nah, ini si 100 jutanya ini menambah nilai sisa butuh perahu tersebut sehingga dapat disusutkan untuk masa selanjutnya. Lalu contoh yang kedua, untuk perbaikan yang menambah masa manfaat harta berwujud yang diperbaiki. Nah, contohnya pengeluaran untuk pembelian sebuah perahu sebesar 500 juta pada Oktober 2020. Perahu tersebut masuk kelompok 2, masa manfaat 8 tahun secara fiskal. Terus setelah digunakan 5 tahun, perahu tersebut dilakukan penggantian mesin sebesar 100 juta. Atas penggantian mesin tersebut menyebabkan perahu dapat digunakan 2 tahun lebih lama dari masa manfaat awal. Nah, biaya penambahan mesin tersebut dikapitalisasi pada perahu dan disusutkan sesuai sisa manfaat perahu yang setelah diperbaiki, yaitu 5 tahun, yang dihitung dari 3 tahun sisa manfaat awal ditambah dengan 2 tahun setelah diperbaiki. Jadi bedanya, kalau yang tadi kan tidak menambah umurnya, nah yang ini menambah masa manfaatnya, 2 tahun setelah diperbaiki. Lalu selanjutnya ada contoh untuk perbaikan yang menambah masa manfaat harta berwujud yang diperbaiki. Nah, contohnya pengeluaran untuk pembelian sebuah kapal sebesar 1 miliar pada Oktober 2022. Nah, kapal tersebut masuk kelompok 2, masa manfaat 8 tahun secara fiskal. Lalu setelah digunakan 5 tahun, pada Oktober 2027, kapal tersebut dilakukan penggantian mesin dan perbaikan badan kapal sebesar 500 juta. Nah, atas perbaikan tersebut menyebabkan kapal dapat digunakan 6 tahun lebih lama dari sisa manfaat awal, sehingga sisa manfaat menjadi 9 tahun. Namun untuk tujuan perpajakan, masa manfaat penyusutan kapal bukan 9 tahun, tetapi menjadi 8 tahun sesuai masa manfaat awal kelompok 2. Nah, biaya penggantian mesin dan perbaikan kapal tersebut dikapitalisasi pada nilai sisa buku fiskal kapal dan disusutkan sesuai manfaat kapal setelah diperbaiki, yaitu 8 tahun. Karena memang batas si kelompok 2 ini kan 8 tahun, jadi kita nggak bisa susutkan 9 tahun, jadinya pakai yang 8 tahun. Oke, selanjutnya ke penggantian asuransi. Nah, apabila terjadi pengalihan atau penarikan harta yang mendapatkan penggantian asuransi, jumlah nilai sisa buku fiskal harta yang dialihkan atau ditarik dibebankan sebagai kerugian. Jumlah jual dan atau penggantian itu diakui sebagai penghasilan pada tahun terjadinya penarikan harta tersebut. Yang kedua adalah hasil penggantian asuransi yang akan diterima jumlahnya baru dapat diketahui dengan pasti di masa kemudian, maka jumlah nilai sisa harta yang dibebankan sebagai kerugian dibukukan sebagai beban pada tahun pajak diterimanya hasil penggantian asuransi dengan persetujuan Direktorat Jenderal Pajak. Lalu yang ketiga, dalam hal atas harta yang diminta penggantian asuransi telah dijual atau dialihkan, sebelum diterimanya penggantian asuransi, maka
Nilai sisa buku fiskal harta yang dibebankan sebagai kerugian diperhitungkan terlebih dahulu dengan harga jual atas pengalihan harta tersebut. Nah, ini ada contoh perhitungannya. Yang pertama, gedung PTA dengan nilai sisa buku fiskal 10 miliar ini terbakar pada tanggal 9 September 2023. Nah, setelah mengajukan klaim asuransi, klaim yang dibayarkan sebesar 4 miliar diterima pada 10 Desember 2023. Nah, pada tahun 2023 ini berarti PTA membukukan nilai sisa buku harta si 10 miliarnya ini sebagai kerugian dan penggantian asuransi yang diterima 4 miliar sebagai penghasilan. Contoh kedua, misalnya ada truk PTB dengan nilai sisa buku fiskal 1 miliar mengalami kecelakaan pada 7 Juli 2023. Setelah mengajukan klaim asuransi, klaim yang dibayarkan sebesar 600 juta pada tanggal 1 Desember 2023. Nah, pada tanggal 2 Desember 2023, sisa truk tersebut masih dapat dijual dan diperoleh 50 juta rupiah. Nah, pada tahun pajak 2023, PTB membukukan nilai sisa buku harta sebesar 1 miliar sebagai kerugian dikurangi dengan 50 juta rupiah dari hasil penjualan truk. Dan penggantian asuransinya sebesar 600 juta sebagai penghasilan. Lalu contoh yang ketiga, gedung PTC dengan nilai sisa buku fiskal 10 miliar terbakar pada 9 September 2023. Setelah mengajukan klaim asuransi atas gedung tersebut, ternyata diperlukan investigasi oleh pihak asuransi. Dan pada tanggal 1 Juni 2024, klaim asuransi baru menyetujui dan dibayarkan sebesar 7 miliar rupiah. Nah, PTC ini mengajukan permohonan persetujuan untuk penundaan pembebanan kerugian atas gedung yang terbakar tersebut pada tahun pajak penggantian asuransi diterima. Setelah mendapat persetujuan, barulah pada tahun 2024 PTC membukukan nilai sisa buku harta si gedungnya 10 miliar ini sebagai kerugian dan penggantian asuransi 7 miliarnya ini sebagai penghasilan. Oke, selanjutnya kita masuk ke amortisasi harta tidak berwujud. Nah, amortisasi harta tidak berwujud ini melingkupi pengeluaran untuk memperoleh harta tidak berwujud dan pengeluaran lainnya, termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, maupun muhibah atau goodwill, dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Ketentuan teknisnya ini dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat atau dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat. Lalu untuk masa manfaatnya sama seperti penyusutan tadi, kelompok 1 4 tahun, kelompok 2 8 tahun, kelompok 3 16 tahun, dan kelompok 4 20 tahun. Nah, saat mulainya amortisasi ini dimulai pada saat bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk bidang usaha tertentu. Bidang usaha tertentu ini diantaranya adalah kehutanan, perkebunan, dan peternakan. Nah, untuk kelompok masa manfaatnya, seperti yang sudah disebutkan, ada kelompok 1, 2, 3, dan 4. Lalu untuk amortisasi harta tidak berwujud dengan masa manfaat lebih dari 20 tahun, dilakukan dengan kelompok 4 atau sesuai pembukuan. Nah, untuk perangkat lunak, untuk aplikasi umum dengan masanya dengan umurnya yang kurang dari 1 tahun itu tidak diamortisasi. Sedangkan untuk aplikasi khusus dengan masa manfaat lebih dari 1 tahun itu diamortisasi ke dalam kelompok 1. Selanjutnya untuk pembebanan masa manfaat lebih dari 20 tahun. Nah, di PP 55 tahun 2022 sudah pernah disebutkan juga bahwa wajib pajak yang telah melakukan amortisasi harta tidak berwujud yang dimiliki dan digunakan sebelum tahun pajak 2022 dan diamortisasi dengan masa manfaat kelompok 4, ini dapat memilih melakukan amortisasi sesuai masa manfaat yang sebenarnya dengan menyampaikan pemberitahuan kepada Direktorat Jenderal Pajak paling lambat akhir tahun pajak 2022. Dan di PMK ini disebutkan bahwa apabila wajib pajak ini memilih untuk melakukan penyusutan atau amortisasi
dengan masa manfaat yang sebenarnya eh, dan belum menyampaikan pemberitahuan, maka wajib pajak tersebut masih bisa nih untuk menyampaikan pemberitahuan paling lambat di 30 April 2024. Oke, untuk selanjutnya penyusutan dan amortisasi dalam bidang usaha tertentu. Nah, bidang usaha tertentu itu meliputi kehutanan, perkebunan, dan peternakan. Nah, untuk harta berwujud dalam bidang usaha tertentu ini, yang pertama ada tanaman kehutanan, masuk kelompok 4, 20 tahun, ada tanaman keras untuk perkebunan, kelompok 4, 20 tahun, dan ada ternak untuk bidang usaha peternakan, kelompok 2, 8 tahun. Nah, wajib pajak ini dapat menggunakan kelompok masa manfaat lain dengan menyampaikan pemberitahuan dan diperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak. Nah, untuk ternak yang sudah menghasilkan setelah dipelihara kurang dari 1 tahun, nah pembebanannya ini sekaligus disusunkan 2 tahun, 3 tahun, atau 4 tahun. Biaya untuk pembelian bibit, pemeliharaan, dan sebagainya dibebankan melalui penyusutan. Penyusutannya ini dimulai pada saat bulan mulai produksi komersial, yaitu bulan mulai dilakukan penjualan, atau tahun dilakukannya pengeluaran untuk ternak yang sudah menghasilkan setelah dipelihara kurang dari 1 tahun. Lalu untuk amortisasi, dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran untuk memperoleh harta tidak berwujud atau pada bulan produksi komersial. Lalu gimana sih tata caranya untuk permohonan dan pemberitahuan untuk pembebanan masa manfaat yang di atas 20 tahun itu? Nah, ini tata caranya. Sebentar. Ini tata caranya untuk permohonan saat mulainya penyusutan. Yang pertama, wajib pajak menyampaikan permohonan dengan melampirkan surat permohonan, penjelasan terperinci, bukti-bukti pendukung, surat pengeluaran atau selesai pengerjaan, penjelasan saat mulai digunakan atau mulai menghasilkan, paling lama 1 bulan setelah akhir tahun pajak diperolehnya harta berwujud. Nah, penyampaiannya ini dapat melalui penyampaian dengan langsung ke KPP, dengan pos atau ekspedisi atau kurir ke KPP, atau dengan elektronik jika dari sistem DJP-nya sudah tersedia. Lalu setelah itu akan dilakukan penelitian kelengkapan. Nah, penelitian kelengkapan ini nanti akan diterbitkan surat permintaan kelengkapan dokumen yang diterbitkan maksimal 15 hari kerja setelah diterimanya permohonan. Lalu wajib dipenuhi 10 hari kerja sejak diterima. Dan permohonan tidak akan dipertimbangkan jika melewati batas waktu. Nah, apabila sudah lengkap, maka akan dilakukan penelitian substansi oleh KPP dalam jangka waktu 10 hari. Nah, apabila dalam jangka waktu 10 hari ini akan diterbitkan surat keterangan persetujuan atau persetujuan sebagian atau surat penolakan. Nah, apabila terdapat data atau informasi yang berbeda dengan kenyataan di lapangan terhadap keputusan persetujuan, maka akan dikeluarkan SK pembetulan. Nah, ini juga ini permohonan atas penundaan pengakuan kerugian asuransi. Kurang lebih timeline-nya sama, hanya saja berkas-berkas yang dilampirkannya ada sedikit berbeda. Untuk penundaan pengakuan kerugian asuransi yang dilampirkan adalah permohonan, polis asuransi, berita acara peristiwa yang mendasari klaim asuransi, dan juga surat keterangan penggantian asuransi atau bukti pembayaran dari perusahaan asuransi. Lalu untuk pemberitahuan penyusutan amortisasi di atas 20 tahun, untuk peralihan,
Ini wajib pajak menyampaikan pemberitahuan paling lambat 30 April 2024 melalui elektronik atau DJP online, ada di menu penyusutan amortisasi, atau langsung ke KPP jika aplikasi tidak dapat diakses. Nah, oke, ini untuk peraturan peralihannya terkait dengan permohonan yang diterima secara lengkap sebelum PMK diterbitkan, maka akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku pada saat permohonan diterima secara lengkap. Lalu untuk permohonan yang belum diterima secara lengkap sebelum PMK ini diterbitkan, maka akan ditindaklanjuti sesuai dengan PMK ini. Lalu untuk harta berwujud yang telah disusutkan dengan masa manfaat sesuai PMK 96 tahun 2009, nah, masa manfaat penyusutannya ini masih berlaku sampai habis masa manfaatnya. Dan pada saat berlakunya PMK ini, untuk keperluan perhitungan penyusutan berlaku ketentuan terhadap pengeluaran harta berwujud bukan bangunan yang telah disusutkan sesuai masa manfaat kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, atau kelompok 4 berdasarkan PMK 96 tahun 2009 tentang jenis-jenis harta yang termasuk dalam kelompok harta berwujud bukan bangunan untuk keperluan penyusutan, maka masa manfaat penyusutannya tetap berlaku sampai habis manfaatnya. Dan dikecualikan dari ketentuan pada angka 1 ini terhadap jenis harta berwujud bukan bangunan yang diperoleh sebelum tahun pajak berlakunya peraturan menteri ini dan tidak tercantum dalam lampiran PMK 96 tahun 2009 tentang jenis-jenis harta yang termasuk dalam kelompok harta berwujud bukan bangunan untuk keperluan penyusutan serta tidak diterbitkan surat keputusan penetapan masa manfaat tetapi tercantum dalam lampiran PMK ini. Ini dapat dalam hal disusutkan belum melebihi masa manfaat kelompok 2 sebagaimana diatur dalam PMK ini, sisa manfaat fiskal pada akhir tahun pajak 2022 disesuaikan dengan masa manfaat kelompok sebagaimana tercantum dalam PMK ini dan nilai sisa buku fiskal pada akhir tahun pajak 2022 disusutkan sesuai sisa manfaat yang telah disesuaikan tersebut. Atau dalam hal telah disusutkan melebihi masa manfaat kelompok 2 sebagaimana diatur dalam PMK ini, maka nilai sisa buku fiskal pada akhir tahun pajak 2022 disusutkan sekaligus di tahun pajak 2023. Oke, nah aturan penutupnya dari PMK 24 tahun 2008 maupun PMK 249 tahun 2008 dan PMK 96 tahun 2009. Nah, pada saat peraturan menteri ini berlaku, maka PMK-PMK ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Oke, sekian untuk PMK 72 tahun 2023 terkait dengan penyusutan dan amortisasi.